Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al Khairat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Bersama kita masih dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan, berjalan menuju salah satu tempat terbaik di muka bumi, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tempat yang sangat mulia, satu tempat yang seorang muslim mudah untuk mendapatkan ketenangan, satu tempat yang ketika seorang muslim merasa senang, merasa nyaman, merasa betah di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, dia punya peluang untuk mendapatkan perlindungan di hari kiamat sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun syabban nasya'a fi ibadati rabbih, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, rajulani tahabba fillah istama'a wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'atu imra'atu dhatu jamali wa mansabin faqala inni akhafallah, wa rajulun yatasaddaqa bisadaqatin fa akhfa yamini hatta la ta'lam shimali, wa rajulun zakarallahu khaliyan fa fadan aina. 7 golongan kata Nabi yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita tahu bagaimana beratnya nanti perjalanan pada kehidupan akhirat, yang satu hari pada kehidupan akhirat itu setara dengan kehidupan 50.000 tahun pada kehidupan dunia. Berat dan sangat sulit. Dan ketika itu seluruh orang, seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah, ketika sudah digiring di tempat yang namanya mahsyar, mereka semua menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat matahari didekatkan dengan jarak yang sangat dekat, sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berkeringat ketika didekatkan matahari dengan jarak yang sangat dekat, keringatnya sampai ke tumit-tumit mereka, kata Rasulullah. Ada bahkan yang sampai hampir menenggelamkan tubuh seseorang. Tergantung bagaimana amal ibadah seseorang. Tapi ada 7 golongan yang mereka mendapatkan perlindungan. Mereka benar-benar diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara golongan tersebut kata Nabi adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang merasa senang, merasa nyaman ketika dia berada di rumah dari rumah-rumah Allah. Rasul itu memulai dengan kalimat imamun adil. Yang pertama kata Nabi yang mendapatkan perlindungan adalah seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana. Dan ini berat dan sangat sulit khususnya di zaman kita hari ini. Terlalu banyak kepentingan sehingga dia memutuskan bukan perkara yang sebenarnya. Kemudian kata Nabi, syabban nasya'a fi ibadati rabbih. Di antara orang yang mendapatkan perlindungan tadi adalah anak muda yang rajin beribadah. Boleh jadi mohon maaf masanya kita sudah lewat. Kita kadang-kadang lagi di Padakan Anum, nang duduk-duduk di sini. Sudah lumayan berumur. Kalau ada anak muda yang dia rajin beribadah, maka dia punya peluang mendapatkan perlindungan di hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syabban nasya'a fi ibadati rabbih. Kemudian kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang merasa senang, merasa nyaman untuk berada di masjid. Hatinya senantiasa sangat betah untuk berada di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang lain juga kata Rasulullah adalah seorang yang da'atu imra'atu dhatu jamali wa mansabin faqala inni akhafallah. Kelompok ini adalah kelasnya seorang Nabi Yusuf. Seorang yang dipanggil oleh seorang perempuan yang cantik, yang dia punya kekuasaan, yang kalaulah seandainya seseorang tersebut melakukan perbuatan yang diharamkan atas permintaan dari seorang perempuan tadi,
maka aibnya tidak akan pernah terbuka, ditutup akan aibnya. Dan ini sangat berat, dan sekali lagi ini kelas seorang Nabi Yusuf. Karena banyak seseorang, banyak laki-laki mampu bertahan untuk tidak menggoda, tapi dia tumbang ketika digoda. Yang menggoda perempuan cantik, kata Rasulullah. Perempuan yang punya kedudukan. Kalau ada orang yang menyatakan ini akhafallah, saya takut kepada Allah, maka orang ini mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Di antara orang yang juga mendapatkan perlindungan itu, kata Rasulullah, dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Dia bersahabat, dia berteman, dia bersaudara dengan muslim yang lain karena Allah, bukan pada perkara-perkara yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, di antara orang yang mendapatkan perlindungan juga adalah orang yang bersedekah dan dia ikhlas. Saking ikhlasnya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Saking ikhlasnya, kata Rasulullah. Kemudian kelompok yang lain yang juga mendapatkan perlindungan di hari kiamat adalah seorang yang bertaubat, meminta ampun dan beristighfar. Dengan cara khalian, sendirian, dia merenungi dosanya sendirian, kemudian dia menangis dan dia bertaubat. Orang ini mendapatkan perlindungan, kata Nabi. Karena untuk bertaubat dan beristighfar, kemudian menangis bersama-sama dengan muslim yang lain, itu mudah. Ada orang mengajak untuk taubat bersama misalnya. Ada orang mengajak untuk beristighfar bersama. Kemudian diberikan kalimat-kalimat yang menyentuh hati orang tadi. Kemudian satu orang menangis. Itu efek menangis satu orang ini akan bisa masuk kepada orang yang lain. Saya kok menangis, bisa menangis berataan. Tapi kalau ada orang yang sendirian, kata Rasulullah, dia merenungi dosanya, kemudian dia beristighfar dan bertaubat sampai menangis, kata Nabi, orang ini mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Dan ini berat. Dan ini berat. Nah, dari golongan-golongan tadi, yang paling mudah di zaman kita hari ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang paling mudah untuk kita dapatkan dari semua golongan-golongan tadi adalah ketika kita merasa nyaman, merasa mudah, merasa betah berada di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun dari seorang muslim, dari seorang muslimah disematkan hatinya, merasa senang, merasa bersemangat untuk pergi ke masjid, ke rumah dari rumah-rumah Allah, maka dia punya peluang yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Dia punya peluang untuk mendapatkan perlindungan di hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita sadari bahwasanya setiap kita datang ke masjid, setiap kita datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, maka pengguguran dosa diangkat derajatnya oleh Allah kepada kita itu begitu besar dan begitu banyak. Sampai ketika ada salah satu atas kelompok dari para sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami ingin pindah rumah agar dekat dengan Masjid Nabawi, agar dekat dengan masjid ya Rasulullah. Karena ketika itu ada sahabat yang mendapatkan tanah kosong di areal Nabawi. Maka Nabi SAW melihat orang ini terlihat masih muda, masih kuat. Rasulullah kemudian bertanya kepada orang ini, di mana rumah kalian, kata Rasulullah. Ditunjukkanlah di tempat yang cukup jauh. Maka kata Nabi SAW, bertahanlah engkau di rumah engkau. Sesungguhnya kata Nabi, engkau berjalan ke sini, berjalan ke masjid, kata Rasulullah, setiap derap langkah kaki engkau itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dan tidak ada yang sia-sia. Kita datang ke sini tidak ada yang sia-sia. Yang datang dari jauh semakin banyak pengguguran dosa, semakin tinggi derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tadi kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zihaban wa iyaban. Ya Rasulullah, apakah pengguguran dosa dan diangkat derajatnya ini ya Rasulullah, itu pulang pergi. Datang diangkat derajat dan dihapus dosa, apakah pulang juga demikian ya Rasulullah? Karena kata Nabi, setiap derap langkah kakinya itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kata Nabi, zihaban wa iyaban. Pulang pergi, kata Nabi. Engkau pulang pun juga mendapatkan keutamaan tadi, mendapatkan fadilah sebagaimana yang dinyatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini keutamaan ketika kita dimudahkan, dilapangkan berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji milik Allah. Kita masih dipilih oleh Allah dari sekian banyak hamba Allah untuk bersama memakmurkan masjid, memakmurkan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahimakumullah.
Malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa pelajaran-pelajaran penting berkaitan dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di dalam semua kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sepele ataupun besar, sedikit ataupun banyak pelajaran yang diambil oleh para ulama. Setiap perbuatan Nabi, setiap ucapan Rasul, sikap Rasul, apapun yang ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ada pelajaran yang diajarkan Rasul kepada kita. Begitupun juga ketika wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua kehidupan Nabi adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada waktu yang sia-sia yang terbuang dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, maka banyak pelajaran yang diambil oleh para ulama. Dan malam hari ini insya Allah kita akan bersama dengan beberapa pelajaran yang berkaitan dengan wafat atau meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu beliau adalah manusia terbaik, Rasul terbaik, seorang yang paling mulia dalam sejarah hidup manusia. Maka setiap kehidupan Rasulullah sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan banyak hal kepada kita, banyak hal kepada umat beliau itu kepada kita semua. Kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai sakit sebelum beliau diwafatkan 3 tahun sebelum beliau diwafatkan, Nabi itu sudah mulai menurun kesehatan beliau. Asal muasalnya adalah ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selesai pada peperangan Khaybar, maka tentunya banyak kegembiraan yang didapatkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat dengan kemenangan yang sangat gemilang pada peperangan Khaybar. Di tengah kegembiraan dan senangnya Rasulullah dan para sahabat atas keberhasilan kaum muslimin pada peperangan Khaybar ketika itu, ada seorang perempuan Yahudi, karena ketika itu orang Yahudi pun juga ada di kota Madinah. Ada perempuan Yahudi ketika itu mencoba ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kemudian membeli 1 ekor kambing, kemudian disuruh budaknya, kemudian disuruh untuk apa? Untuk menyembelih kambing tersebut, kemudian dimasak dan dihidangkan untuk Rasul. Dan dicarilah racun yang paling mematikan ketika itu di tanah Arab. Dicarilah racun yang paling mematikan di tanah Arab. Maka dia mendapatkan ada orang yang sangat ahli di dalam meracuni orang lain. Seorang ahli di dalam masalah racun. Maka dia minta racun terbaik, racun yang paling mematikan dengan harga berapapun. Disepakatilah, akhirnya diberikan sekian emas. Tidak ada disebutkan berapa dia memberikan emas. Intinya dia memberikan dengan jumlah emas yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk mendapatkan racun yang dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Didapatkan racun tersebut, kemudian ditaburilah daging kambing atau kambing yang sudah disiapkan untuk Nabi SAW. Dan perempuan ini tahu betul bahwasanya Nabi sangat menyukai untuk memakan kambing itu bagian pahanya. Bagian paha itulah yang paling banyak ditaburi racun oleh perempuan Yahudi ini. Dan semuanya ditaruh racun. Kemudian diberikanlah kambing tadi tanpa sepengetahuan Rasulullah pada saat itu. Tanpa sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah seorang yang setiap diberikan hadiah Nabi akan menerima. Di antara sifat pengkhususan seorang Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi itu tidak menerima sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Rasul dan keluarganya tidak berhak untuk menerima zakat dan juga tidak menerima sedekah, tapi berhak untuk mendapatkan hadiah. Makanya ketika seorang Salman Al-Farisi, ketika dia mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari kebenaran akan Islam, dia tes Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Muhammad ketika itu menerima sedekah atau tidak? Maka Salman Al-Farisi membeli kurma begitu banyak, kemudian dia panggil salah satu sahabat Rasul, tolong berikan sedekah ini untuk Muhammad. Dia amati dari jauh apakah Rasulullah menerima sedekah atau tidak. Ternyata Rasulullah menolak pada saat itu. Rasul tidak mendapatkan sedekah. Rasul tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Maka keesokan harinya Salman Al-Farisi
membeli lagi kurma, kemudian dia katakan kepada sahabat Rasul, wahai sahabat Nabi, wahai sahabat Muhammad katanya, tolong berikan ini kepada Muhammad sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Maka ketika itu Rasul kemudian menerima hadiah tadi. Pada saat dia melihat bahwa si Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan tidak menerima sedekah, kemudian dia mendapatkan alamat dan ciri-ciri yang lain, maka Salman ketika itu langsung memeluk agama Islam. Kata para ahli sejarah menyebutkan satu-satunya orang yang tidak pernah didakwahi tapi dia langsung memeluk agama Islam di kalangan para sahabat yang terkenal itulah Salman Al-Farisi. Dia tidak pernah berkata-kata dengan Rasul. Dia tidak pernah langsung berjumpa dengan Rasul. Dia amati dari jauh. Dia hanya amati dari jauh apakah Rasulullah menerima hadiah atau tidak. Karena di dalam kepercayaan Salman Al-Farisi pada saat itu, dia lihat Taurat, dia lihat kitab-kitab suci yang lain, bahwasanya Nabi yang benar itu adalah seorang Nabi, seorang yang tidak menerima sedekah dan dia menerima hadiah. Nah, perempuan Yahudi ini tahu betul bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beliau hanya menerima sedekah, menerima hadiah. Maka diberikanlah hadiah tadi dari perempuan Yahudi. Apa yang dilakukan Nabi? Diajaklah para sahabat untuk makan bersama-bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di suapan yang pertama sahabat, begitupun juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihissalam kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu dibisikkanlah kepada Rasulullah, sesungguhnya daging kambing yang ada di hadapan engkau ini wahai Muhammad adalah mempunyai racun yang sangat kuat. Maka kata Rasulullah, irfa'u aidikum fa innah masmumah. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, angkat tangan-tangan kalian semua, jangan sentuh lagi, kata Nabi. Sesungguhnya daging ini, kambing ini, kata Rasulullah, dia beracun. Dia punya racun yang sangat kuat. Dan benar, sebahagian sahabat yang sudah terlanjur makan, qadar Allah langsung meninggal dunia. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sempat mencicipi daging kambing dari bagian paha tadi, sudah tertelan racunnya, tapi beliau masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ditangkaplah perempuan Yahudi ini, kemudian dihukum mati pada saat itu. Sebelum dihukum mati, dia mengatakan, ditanya, kenapa engkau merancuni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia katakan, di dalam kepercayaan kami, kalaulah seandainya Muhammad ini adalah seorang yang berdusta, maka dia akan mati di tangan seorang manusia. Tapi kalau seandainya dia orang yang benar, maka dia tidak akan mati di tangan manusia. Perempuan ini penasaran apakah Rasulullah mati atau tidak. Maka ketika itu Allah jaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pelajaran dari kejadian ini. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat, itu biasa menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Apakah halal ketika kita menerima hadiah dari orang kafir? Tidak dipermasalahkan, kata para ulama. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Kita misalnya tahu-tahu diberi oleh orang kafir. Apakah halal barang tersebut? Barang tersebut selama itu adalah barang yang halal secara hukum, maka pemberian dari orang-orang kafir itu hukumnya halal. Hukumnya halal. Dan kita tidak peduli dari manapun asal muasal apa yang dia berikan kepada kita. Dan ini kaidah hukum. Al-mu'atah, hukum saling memberi. Al-mu'amalah tuqta bi mu'amalatin ukhra. Mu'amalah itu akan terputus hukumnya ketika masuk pada mu'amalah yang baru. Mu'amalah itu terputus hukumnya ketika ada mu'amalah yang baru. Contoh misalnya, ada seorang, dia memberikan sesuatu kepada kita dan sesuatu tersebut adalah dihasilkan dari jalan yang haram. Dia punya uang haram, kemudian dia belikan baju untuk kita, bajunya diberikan kepada kita. Apakah hukumnya halal baju tersebut? Mayoritas ulama menyebutkan hukumnya halal. Karena antara orang yang memberi dengan orang yang diberi tadi, itu masuk pada bab permasalahan orang ini saling memberi. Masalah dia mendapatkan hasil dari mana itu urusan dia. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima hadiah dari orang Yahudi, maka seluruh para sahabat pun faham bahwasanya bagaimana amalia orang-orang Yahudi, mereka bermuamalah dengan muamalah ribawiyah.
Orang-orang Yahudi rata-rata mereka bermuamalah dengan muamalah ribawiyah. Tapi ketika mereka memberikan hadiah kepada Rasul, memberikan hadiah kepada para sahabat, apakah Rasul menolak? Tidak, Rasulullah terima. Rasulullah terima. Sehingga kalau ada orang yang memberi, kita tidak perlu untuk mempermasalahkan ini dari mana. Ini masuk bab pada masalah orang ini sudah saling memberi, maka hukum yang dilihat itu adalah seorang memberi kepada orang yang lain, itu yang dilihat. Bukan asal muasal uangnya dari mana. Ada orang misalnya belanja di tempat kita, di toko kita. Kemudian uang yang dia dapatkan itu ternyata dihasilkan dari jalan yang haram. Kemudian terjadilah transaksi jual beli antara kita dengan orang tadi. Kita berikan barang, kemudian kita mengambil uangnya. Apakah uangnya halal di saat itu? Uangnya halal, kenapa? Muamalahnya adalah ketika itu jual beli. Masalah dia uangnya dari mana, itu urusan dia. Dan mustahil juga kita bertanya ketika ada orang yang melakukan transaksi dengan kita misalnya, yang duit dari manalah ya? Ini mustahil. Dan itu akan sangat sulit. Itu urusan mereka. Sehingga pelajaran yang penting kata para ulama, ketika Rasul pada saat itu diberikan hadiah oleh perempuan Yahudi, maka ketika itu Nabi mengajarkan kepada kita, pada saat ada orang yang memberi, selama barang yang diberi itu ada halal, maka kita boleh untuk terima. Masalah dia dari mana, itu urusan dia. Itu urusan dia. Mohon maaf, kita masuk pada bahasan yang agak sensitif sedikit. Ada orang yang memberikan makanan, yang makanan itu mungkin pada acara-acara yang sekian hari, dan sekian hari. Maka apakah makanan yang kita terima ini halal atau tidak? Kalau bahasanya adalah makanan ini, sembelihannya misalnya halal, dia ucapkan bismillah dan yang lainnya. Kemudian dia memberi kepada kita, maka bahasan ini adalah yang dibahas, orang ini adalah babnya saling memberi. Masalah makanannya dari mana, itu urusan dia. Sebagaimana Rasul SAW sekali lagi ketika menerima makanan dari orang Yahudi, Nabi tidak mempermasalahkan ini dari mana. Karena kalau kita mengambil makanan tadi dari acara sekian hari dan sekian hari misalnya, tahu-tahu kita katakan, oh ini haram makanannya, misalnya. Sekarang kalau itu haram, mau kita kemanakan? Kita buang mubazir, tambah berat dosanya. Kita berikan kepada orang lain, hitung-hitungannya sama aja. Hanya memindahkan saja. Hanya memindahkan saja. Nikam kubariakan saja. Seakan-akan dia ingin berlepas. Dan ini tidak menyelesaikan masalah. Sehingga kaedahnya sebenarnya adalah muamalah itu terputus hukumnya ketika masuk pada muamalah yang baru. Dan kita ya sudah tidak mempermasalahkan, itu urusan dia. Dari mana, itu urusan dia. Selama barang yang diberikan dulu barang yang halal, bukan barang yang haram. Kalau barangnya jelas halal, maka tidak dipermasalahkan sebagaimana perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, wallahualam, ini pendapat yang cukup baik. Bagi orang yang mungkin berpendapat, ya sudah, dia tidak mau, ya sudah, itu urusan dia. Tapi Rasul secara praktek beliau menerima pemberian dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Baik, kemudian tiba pada masa hari-hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu banyak memberikan wasiat dan pesan. Kurang lebih 16 atau 17 hari sebelum Nabi itu meninggal, Nabi pernah berpesan juga. Agar apa? Agar kita senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Agar kita senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berwasiat dan berpesan kepada kita. Untuk apa? Khususnya disebutkan dalam hadis, 2-3 hari sebelum Nabi itu meninggal, Nabi itu sering didatangi oleh para sahabat. Maka di antara pesan dan wasiat Rasulullah kepada para sahabat, fala yamutanna ahadukum illa annahu bihusnil dzan. Jangan sekali-kali kalian itu meninggal dunia kecuali kalian sebelum meninggal kalian punya prasangka baik kepada Allah. Berhusnudzon saja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Husnudzon dalam artian meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidaklah orang itu mempunyai zon, mempunyai sangkaan sebelum dia meninggal dan sangkaan yang baik kecuali dia meninggal dalam keadaan baik. 2-3 hari sebelum Nabi itu meninggal itu didatangi banyak oleh para sahabat. Nabi berpesan, saya wasiatkan dan saya pesankan kepada kalian, jangan kalian itu meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan di saat Nabi akan meninggal dunia, bahkan di detik-detik sebelum beliau wafat, Nabi berpesan dengan dua pesan. Ketika itu kata Rasulullah, as-shalah, 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 wa ma malakat aimanukum. Sebelum Nabi meninggal, kata Fatimah, Rasul SAW itu pernah berpesan, sebagaimana juga yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, perhatikan salat kalian. Dan itu diulangi Nabi sebanyak 3 kali. Perhatikan salat kata Nabi. Dan perhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Sayangi mereka, kata Rasul SAW. Perhatikan orang-orang lemah di antara kalian. Makanya kalau kita lihat, orang-orang yang menolong Rasul SAW itu mayoritas adalah kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang menolong Musa alaihissalam, mereka juga rata-rata al-hawariyin, itulah mereka adalah orang-orang yang lemah. Para Rasul dan para Nabi ketika mereka berjuang, rata-rata diikuti oleh orang-orang yang lemah. Bahkan Nabi SAW pun berpesan, kata Rasul SAW, perhatikan salat kalian, kata Nabi, dan perhatikan juga orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Ini dalil kata para ulama bahwasanya kalau ada orang yang sudah dalam keadaan cukup berat, atau dia dalam keadaan sakit, maka dia hendaknya memberikan wasiat-wasiat yang penting. Wasiat-wasiat yang penting. Sampai kata Rasulullah, janganlah kalian itu meninggal dunia kecuali kalian sudah memberikan wasiat dan pesan. Wasiat dan pesan itu juga tentunya kata para ulama tidak menunggu kita dalam kondisi yang sakit berat. Karena kalau kita dalam kondisi sakit berat, itu berpikirnya kita kurang. Di masa sehat kita sekarang pun kita bikin wasiat. Kita bikin wasiat, kita tulis misalnya, kemudian pian laminating misalnya, ini berikan kepada ahli waris pian. Wasiat yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sebelum kita meninggal, ini sunnah yang sangat diperintahkan. Sampai kata Rasulullah, janganlah engkau itu meninggal kecuali engkau sudah memberikan wasiat kepada keluarga kalian. Wasiat sekali lagi tidak mutlak harus dalam kondisi sakit baru kita bikin wasiat. Kita sekarang masih sehat dan kita tahu kematian itu kapan menjemput kita. Kita bikin wasiat saja, bikin pesan saja. Karena Rasul SAW beliau pernah bersabda, tidaklah seseorang itu meninggal dunia sebelumnya dia memberikan wasiat, dan wasiat adalah wasiat yang baik, kecuali orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kecuali orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Memberikan wasiat itu tidak mutlak kita dalam kondisi sakit kemudian kita berikan pesan. Kita berikan wasiat. Sampai kata para ulama, tidak halal orang tersebut meninggal kecuali dia lebih dulu memberikan wasiat. Maksud tidak halal di sinilah jangan sampai kalian itu meninggal kecuali kalian sudah memberikan wasiat. Kita berikan wasiat, kita berikan pesan. Wasiat apapun silahkan. Misalnya dia berpesan, berwasiat kepada anak-anaknya bahwa saya perhatikan salat kalian. Atau misalnya dia berwasiat, tolong setiap Jumat nanti kalau abah meninggal, kalau mama meninggal misalnya, tolong infak, tolong sedekah atas nama orang tua. Dia berikan wasiat. Karena sedekah dari anak untuk orang tua itu pahalanya sampai. Ya tentunya ketika kita berwasiat, jangan wasiat-wasiat yang berat. Sedekahlah saban Jumat 1 juta ke senawo. Itu ngalih memikirkan. Pian berpesan, berwasiat 20.000, 30.000. Berikan wasiat. Karena pada saat kita meninggal dunia, kemudian wasiat itu dijalankan, itu aliran pahala terus kita dapatkan. Yang paling mudah itu kata para ulama, dia berwasiat dan dia berpesan misalnya, saban Jumat dia sedekah misalnya 5.000, 10.000. Dia berikan wasiat. Ini kalau kita bukan wasiat yang berat. Kita mungkin mampu untuk melaksanakannya. Agar apa? Agar pahala terus mengalir sampai ditegakkannya hari kiamat. Dan salah satu wasiat terbaik itu adalah memberikan pesan agar anak-anak kita bersedekah atas nama orang tuanya, atas nama kita pada saat kita meninggal dunia. Tulis dia bikin wasiat, sedekah saban Jumat misalnya sekian, sedekah jariah misalnya yang dia inginkan. Rasul sekali lagi 17 hari sebelum meninggal Nabi sudah berikan wasiat. Sekian hari sebelum meninggal terus memberikan wasiat. Dari hari ke-17 sebelum Nabi wafat, Nabi terus memberikan wasiat sampai hari terakhir. Dan wasiat Nabi itu bermacam-macam. Ada yang Nabi berwasiat, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin. Atas kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Ada Nabi juga pernah berwasiat, "Oman ya'ish minkum min ba'di fasayaruna minkum fihi ikhtilafan katsira."
Orang yang hidup setelah aku, maka dia akan melihat bagaimana banyaknya terjadi perpecahan dari kaum muslimin, maka kalian harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi juga pernah berwasiat sebelum beliau meninggal dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, fala tattakhidhu quburi masjida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Yahudi dan Nasrani sudah dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kubur orang-orang yang mereka segani sebagai tempat untuk beribadah. Dan jangan sekali-kali, kata Rasulullah, engkau jadikan kuburku masjid. Nabi banyak memberikan wasiat. Dari 17 hari sebelum Nabi meninggal sampai hari terakhir, itu wasiatnya macam-macam. Engkau harus berhusnudzon, kata Rasulullah. Kalau engkau meninggal, kalau engkau berada di detik-detik kematian, maka berhusnudzonlah kepada Allah. Ini wasiat yang juga pernah disampaikan Nabi SAW. Sehingga pelajaran yang penting itu, kata para ulama, adalah ini gambaran bahwasanya kita harus memberikan wasiat, memberikan pesan. Karena wasiat ini akan mendatangkan kemanfaatan untuk kita. Khususnya ketika kita berpesan dan berwasiat kepada keluarga kita, kalau aku meninggal karena maka dia berpesan misalnya sedekah atas nama saya misalnya. Tolong bersedekah saban Jumat misalnya atas nama orang tuanya. Dan ini mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Rasul setiap hari dari hari ke-17 sebelum Nabi wafat, Nabi terus berwasiat. Nabi terus berwasiat dan wasiat itu benar-benar direkam oleh seluruh para sahabat. Wasiat tersebut benar-benar diamalkan juga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah kita tahu bahwasanya Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia, Nabi itu meninggal pada hari Senin. Di 12 Rabiul Awal, ulama sepakat Nabi itu meninggal di hari Senin di 12 Rabiul Awal. Tapi ulama berbeda pendapat kapan Rasulullah lahir. Ulangi, Nabi itu meninggal Senin 12 Rabiul Awal di waktu duha, ulama semuanya sepakat. Kenapa ulama sepakat? Karena saksinya banyak para sahabat. Tapi ketika Rasul SAW lahir, ulama berbeda pendapat. Karena tidak ada saksi dan tidak banyak saksi kapan persisnya lahirnya Rasul SAW. Disebutkan Nabi lahir katanya hari Senin 12 Rabiul Awal. Sebagian orang menyebutkan bukan hari Senin. Sebagian orang menyebutkan bukan 12 Rabiul Awal. Tapi ulama sepakat Nabi itu meninggal pada hari Senin. Nabi itu lahir pada hari Senin. Tanggalnya ulama berbeda pendapat. Tapi wafatnya Rasul SAW, ulama sepakat di 12 Rabiul Awal. Kenapa ulama bersepakat? Sekali lagi, karena banyak saksi dari para sahabat. Para sahabat mengetahui wafatnya Rasul SAW. Nabi meninggal pada hari Senin, maka kata para ulama hadis, terbantahkanlah anggapan sementara sebahagian orang bahwasanya orang yang meninggal pada malam atau pada hari Jumat itu hari terbaik. Benar, memang hari Jumat itu hari terbaik. Kita tidak memungkiri Jumat itu hari terbaik. Dia hari yang disebutkan Nabi Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Khairu yaumun tuliyat alaihi syams, kata Nabi. Hari Jumat adalah hari terbaik terbitnya matahari. Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Tapi apakah orang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat dia pasti bebas dari azab kubur? Ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Hadis yang menyebutkan ma min muslim yamutu fi lailatul jum'ah aw yaumul jum'ah illa waqaha min adzabil qabri. Siapapun dari seorang muslim yang dia meninggal pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat, maka dia selamat dari azab kubur. Ulama berdebat akan hadis ini. Ulama berbeda pendapat akan kualitas hadis ini. Karena dia tidak pernah diriwayatkan Bukhari Muslim. Dia tidak pernah juga direkomendasi oleh Bukhari Muslim. Mohon maaf, belum bicara atas nama Tarjih Muhammadiyah. Sampai hari ini pun Tarjih Muhammadiyah tidak pernah menyatakan bahwasanya hadis yang meninggal pada malam ataupun pada hari Jumat adalah hadis yang sahih. Tidak pernah disebutkan dalam Tarjih Muhammadiyah. Kenapa Tarjih tidak memutuskan? Karena keraguan-raguan akan kualitas riwayatnya. Ada satu rawi yang ketika itu tidak tersambung sanadnya, inqata sanad, disebutkan terputus sanadnya. Dan inilah masalahnya kata para ulama hadis. Inilah masalahnya kata para ulama hadis. Nah, kita kembali kepada wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu meninggal pada hari Senin. Sehingga kata para ulama, kalaulah seandainya hadis malam Jumat ataupun hari Jumat adalah hari terbaik orang itu meninggal, maka Nabi pasti diwafatkan pada hari Jumat. Karena Rasul adalah orang terbaik.
Maka ketika Nabi adalah orang yang terbaik, apa-apa yang mengirinya adalah sesuatu yang terbaik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang terbaik. Bahkan pintu sorga itu diharamkan untuk dimasuki oleh siapapun kecuali Rasul lebih dulu untuk memasukinya. Kalaulah seandainya, kata para ulama, meninggal pada hari Jumat adalah hari yang pasti orang itu selamat, maka Nabi itu pasti meninggal pada hari Jumat. Tapi faktanya Rasul meninggal pada hari Senin. Ingat, ulun tidak menyatakan hari Jumat itu hari biasa. Tidak, dia Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Tapi berkeyakinan meninggal pada malam ataupun pada hari Jumat bebas dari azab kubur, maka ini yang tidak ada dalam hadis Rasul. Berkeyakinan setiap ada yang meninggal pada malam Jumat, pada hari Jumat dia bebas dari azab kubur. Karena berapa banyak orang yang meninggal malam Jumat sidin mabuk misalnya. Berapa banyak orang meninggal pada hari Jumat habis main kartu, tahajud, jantungan, mati misalnya. Sehingga apakah orang ini selamat dari azab kubur? Tidak. Artinya apa? Semua kembali kepada kita. Semua kembali kepada amal soleh kita. Ada orang meninggal Sabtu, hari Ahad, hari apapun, selama akhir dari kehidupannya husnul khatimah, maka dia orang baik. Tidak peduli hari apapun dia meninggal. Karena malam Jumat, hari Jumat, itu pun juga banyak orang-orang fasik yang meninggal dunia. Banyak orang-orang yang sedang bermaksiat kemudian tahu-tahu dia meninggal dunia. Apakah dia selamat dari azab kubur? Tidak. Zahirnya tidak, kecuali atas rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, berkeyakinan meninggal pada malam Jumat atau pada hari Jumat bebas dari azab kubur, ini keyakinan yang perlu untuk sama-sama kita koreksi. Keyakinan yang perlu sama-sama untuk kita pertimbangkan, karena faktanya hadisnya diperdebatkan oleh para ulama dan juga melihat atas wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang yang baik kemudian dia meninggal pada malam ataupun pada hari Jumat, maka berkumpul dua kebaikan bagi dia. Baiknya dia dan meninggalnya pada hari Jumat adalah hari yang terbaik. Kalau seandainya dia adalah orang yang baik, kemudian dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, meninggal pada malam ataupun pada hari Jumat, maka berkumpul dua kebaikan bagi dia. Kebaikan hari Jumatnya dan kebaikan orang tersebut. Tapi ketika kita berkeyakinan meninggal pada malam ataupun pada hari Jumat pasti bebas dari azab kubur, maka ini keyakinan perlu untuk sama-sama kita pertimbangkan. Baik, kemudian di antara hal yang juga kita lihat ketika Nabi SAW meninggal dunia, Rasul SAW, kata Aisyah, itu masih sempat melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Nabi itu sampai sempat melaksanakan qobliyah subuh. Padahal di hari Nabi itu meninggal, Nabi itu pingsan 3 kali. Saking beratnya Rasul SAW. Nabi itu pingsan di hari meninggalnya itu 3 kali. Nabi pingsan sebanyak 3 kali. Di masa kritis, di masa yang berat tadi, Nabi masih melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, kata Aisyah. Sehingga keluar hadis Aisyah itu diantaranya adalah 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan. Yang pertama qobliyah subuh, yang kedua witir. Ini 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qobliyah subuh itu masih dikerjakan Rasul dalam kondisi yang berat. Karena pahala qobliyah subuh itu kita tahu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang sebahagian para ulama hadis menyebutkan kalau ada orang yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, maka nanti ditimbang amal ibadah dia, kebaikan dia. Dunia dan seisinya ini yang ditimbang. Dia hanya mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat 3 menit, 4 menit selesai. Tidak sampai 5 menit kita kerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Apalagi mainnya inna a'tayna lawan qul huwallahu ahad. Dan qobliyah subuh itu memang sunnahnya adalah surat yang pendek. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Untung yang pendek jasidin. Jakanya Al-Baqarah ngalibanar sudah. Qobliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya dunia dan seisinya. Yang seakan-akan dunia dan seisinya ini yang ditimbang. Di hari Nabi meninggal dunia, Nabi masih mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Sesakit apapun kita, qobliyah subuh kerjakan. Karena ini modal besar. Bayangkan ada orang yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, maka pahala yang dia dapatkan nanti pada kehidupan akhirat dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya inilah kata para ulama yang nanti ditimbang pada kehidupan akhirat. Dan ini pahala besar. Kita dalam kondisi sakit yang berat, usahakan qobliyah subuh. Usahakan qobliyah subuh. Karena jujur orang sakit itu godaan untuk tidak beribadah itu besar.
godaan orang sakit ketika dia digoda untuk malas beribadah itu besar. Kenapa dia merasa kada nyaman awak, merasa garing dan ini dan yang lainnya. Maka masuklah syaitan untuk apa? Untuk menggugurkan semua sunnah-sunnah yang biasa kita kerjakan. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Nah ini, ya Allah, bantu hamba untuk senantiasa ingat kepada Engkau. Ini salah satu doa yang tidak pernah juga ditinggalkan oleh Rasulullah. Salah satu doa yang dipesan oleh Rasulullah kepada sahabat, jangan tinggalkan doa ini, kata Nabi. Karena ketika kita membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika, ya Allah, bantu hamba untuk senantiasa ingat kepada Engkau, senantiasa bersyukur kepada Engkau, senantiasa memperbaiki ibadah hamba. Kalimat a'inni ala dzikrika ini sangat penting. Karena ada masa-masa kita itu lemah. Ada masa-masa kita malas untuk beribadah. Dengan doa itu harapannya kita tetap bersemangat untuk beribadah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini dulu mungkin berkaitan dengan beberapa sunnah dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.